Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Muzaki dengan NPM 22170510056 dari kelas D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan ataupun apa persamaan mengenai observasi event project showcase yang hari Jumat tanggal 26 September 2024 tepatnya pada siang hari tadi dilaksanakan dengan riset saya. Mari kita mulai. Ya, yang menjadi latar belakang saya dalam menyusun video ini yaitu penulis sempat mengamati project showcase yang dilaksanakan oleh jurusan ilmu komputer. Salah satu yang menarik perhatian penulis yaitu proyek yang berjudul Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Berbasis IoT untuk pemantauan real time dan pencegahan pencurian sepeda motor. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan solusi keamanan kendaraan berbasis Internet of Things atau IoT yang memantau aktivitas mencurigakan, memberikan peringatan real-time kepada pengguna, dan memungkinkan pemulihan cepat jika terjadi pencurian. Alat-alat yang digunakan dalam Project Showcase yaitu yang pertama modul ESP8266 sebagai Wi-Fi modul, kemudian yang kedua yaitu SW420 sebagai vibration sensor, kemudian yang ketiga yaitu Neo 6M sebagai GPS modul, dan yang keempat buzzer yang digunakan untuk memberikan suara ataupun peringatan ketika terjadi hal yang mencurigakan. Jadi, riset penulis ini berjudul Pengaruh Kebijakan Privasi dan Keamanan Data terhadap Kepercayaan Pengguna pada Aplikasi Mobile Banking di Indonesia. Studi kasus Bank Negara Indonesia atau BNI. Dan project event-nya yaitu berjudul Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Berbasis IoT untuk pemantauan real time dan pencegahan pencurian sepeda motor. Relevansi dengan riset mengenai kebijakan privasi dan keamanan data di aplikasi mobile banking milik penulis. Dalam konteks topik riset penulis, yaitu yang telah tersebut tadi, terdapat beberapa kesamaan prinsip yang dapat diambil dari observasi proyek keamanan IoT ini, yaitu yang pertama, keamanan dan pengawasan real time. Sistem IoT yang digunakan dalam Project Showcase ini menekankan pentingnya pengawasan dan notifikasi real time. Hal ini sangat relevan dengan mobile banking yang penulis gunakan, di mana pengguna memerlukan kepercayaan bahwa data dan transaksi mereka aman dari ancaman pihak ketiga. Sama seperti pada sistem IoT ini, aplikasi mobile banking juga harus menyediakan pemantauan transaksi secara real time dengan notifikasi yang cepat agar pengguna dapat segera mengambil tindakan jika terjadi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang kedua yaitu integrasi teknologi dan perlindungan data. Dalam proyek IoT yang diobservasi oleh penulis, terdapat beberapa modul yang berperan dalam perlindungan dan pengiriman data yang aman. Begitu juga dalam aplikasi mobile banking. Teknologi enkripsi dan sistem keamanan berbasis token ataupun verifikasi perlu diimplementasikan guna melindungi informasi sensitif pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan teknologi yang tepat merupakan fondasi penting dalam mencapai rasa aman dan kepercayaan bagi pengguna. Kemudian relevansi yang ketiga yaitu kontrol pengguna terhadap sistem. Sistem yang dikembangkan dalam showcase ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol alarm melalui perintah yang dikirimkan via Telegram. Dalam dunia mobile banking, fitur serupa dapat diterapkan melalui opsi kontrol keamanan yang diberikan kepada pengguna, seperti contohnya yaitu autentikasi 2 faktor, penggunaan limit transaksi, atau bahkan opsi untuk memblokir kartu secara mandiri
dalam aplikasi. Pengguna yang diberi kendali lebih terhadap data dan sistem keamanan akan merasa lebih percaya terhadap aplikasi yang mereka gunakan. Kemudian, relevansi yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kebijakan privacy. Keamanan IoT yang baik tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga transportasi dalam bagaimana data pengguna dikelola. Hal ini juga sangat relevan dengan konteks mobile banking yang penulis lakukan, di mana kebijakan privacy memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan pengguna. Pengguna harus merasa yakin bahwa data pribadi mereka, seperti informasi rekening, serta riwayat transaksi, dapat dikelola sesuai dengan standarisasi keamanan yang ketat dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan mereka ataupun persetujuan pengguna. Jadi, kesimpulannya yaitu, melalui pengamatan ini, penulis menyimpulkan bahwa prinsip keamanan yang diterapkan pada proyek IoT untuk mencegah pencurian kendaraan juga dapat diaplikasikan ataupun diimplementasikan dalam konteks aplikasi mobile banking. Dengan menerapkan sistem keamanan yang responsif, menggunakan teknologi yang andal, memberikan kontrol kepada pengguna secara penuh, serta mematuhi kebijakan privacy, aplikasi mobile banking seperti BNI dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Kepercayaan ini sangat penting dalam dunia digital yang terus berkembang, di mana keamanan dan privasi menjadi hal utama bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka secara online. Terima kasih telah memperhatikan ataupun menyimak video ini. Saya sebagai penulis meminta maaf ketika terjadi kesalahan yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.